Tahun 2022 menjadi tahun penuh gejolak bagi sektor industri keuangan non-bank di Indonesia. Jungkat-jungkit di industri ini semakin menghangat seiring dengan penutupan buku tahun 2022. Di antaranya permasalahan kondisi gagal bayar di beberapa perusahaan asuransi jiwa hingga pencabutan izin usaha perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu seperti apa perjalanan industri IKNB sepanjang tahun 2022? Di awal tahun ini, sengketa korban produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PayD atau yang sering disebut juga unit link terjadi di beberapa perusahaan asuransi. Komunitas korban asuransi unit link dari Prudential, Aksa Mandiri, dan Aya tercatat beberapa kali melakukan aksi massa di depan gedung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Para korban berulang kali meminta ketegasan OJK dalam menghadapi kasus ini dengan 3 tuntutan. Tuntutan pertama adalah OJK segera membantu mengembalikan uang para korban dari 3 perusahaan asuransi tersebut. Tuntutan kedua, moratorium atau menghapuskan unit link. Yang ketiga, meminta audiensi kepada OJK dan ketiga perusahaan asuransi. Menanggapi hal ini, OJK mengatakan penyelesaian dispute nasabah dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan hanya bisa diselesaikan kedua belah pihak. Hal itu termasuk menempuh cara mediasi di luar pengadilan atau melalui pengadilan. OJK mengaku secara tegas telah meminta agar perusahaan asuransi menyelesaikan masalah dengan nasabahnya, termasuk memanggil para direktur utama perusahaan tersebut. Nasabah pun diarahkan untuk menempuh mediasi yang dilakukan melalui LAPS. Karena selama prosedur ini belum dilakukan, maka masalah yang dituntut tidak akan pernah terselesaikan. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK saat itu, Rizwinandi, mengatakan SEOJK PayD mengatur penyelenggaraan PayD oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah yang mulai berlaku sejak 14 Maret 2022. SEOJK PayD mendorong perbaikan pada 3 aspek utama, yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PayD. OJK pun berharap perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi dapat memastikan pemegang polis PayD benar-benar telah memahami PayD yang dibeli. Selain kisru unit link, penggelapan polis nasabah hingga 12 triliun rupiah oleh PT Asuransi Jiwa Adi Sarana Wana Arta atau Warna Arta Life juga turut mencoreng kinerja industri keuangan non-bank di Indonesia. Menurut perusahaan manajemen yang baru, manajemen asuransi ini sudah bermasalah dari manajemen sebelumnya. Kasus gagal bayar telah menyelimuti Wana Arta Life sejak 2020. Sejak saat itu pula, perusahaan asuransi jiwa itu tidak bisa mengembalikan uang premi para pemegang polis. Sebagian besar korban gagal bayar perusahaan asuransi tersebut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Wana Arta Life sebagai perusahaan asuransi jiwa dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenainya sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU. Pencabutan izin usaha PT WAL ini merupakan bentuk yang tegas, yang cepat dari OJK, di mana waktu yang telah diberikan kepada WAL itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pemegang saham pengurus PT WAL, sehingga kami melakukan tindakan pengawasan prudensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan, fraud yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nasib yang dialami Wana Arta Life diprediksi juga akan dialami PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life. Kepala Pengawas IKNB yang baru, Ogi Prastomiono, menuturkan bahwa pihaknya menilai masih ada kesempatan bagi perusahaan seperti Kresna Life untuk mengajukan rencana penyehatan keuangannya hingga akhir tahun ini.
Kresna Life sudah bisa mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha sejak Maret 2021, sebab sanksi PKU untuk Kresna Life diberikan pada 7 Desember 2020. Di sisi lain, beberapa waktu lalu PT AJB Bumi Putra juga akan memulai pembayaran klaim dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan pada Februari 2023 dan tahap kedua akan dilakukan pada Februari 2024. Namun, mekanisme pembayaran seperti apa masih belum diketahui. Juru bicara BPA Bumi Putra RM, Bagus Irawan memastikan pembayaran klaim berjalan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Selain asuransi, industri pinjaman online juga menggemparkan tanah air tahun ini. Modus investasi menjerat ratusan mahasiswa di Bogor melalui modus investasi berkedok pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor pun tertipu hingga terjerat utang ratusan juta rupiah. Pada November lalu, sebanyak 311 mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB dan masyarakat dilaporkan telah menjadi korban penipuan yang berujung pada tunggakan tagihan pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan total pinjaman itu mencapai 650,19 juta rupiah yang berasal dari 121 orang peminjam dalam 197 pinjaman. Satgas Waspada Investasi atau SWI mengungkap bahwa kejadian tersebut merupakan modus penipuan yang berkedok menawarkan kerjasama usaha penjualan daring di toko daring milik pelaku. Saat negosiasi dijalankan, pelaku menawarkan komisi 10% per transaksi kepada para korban. Otoritas Jasa Keuangan telah menghubungkan ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor yang terjebak utang tersebut dengan platform pinjaman online. Hasilnya, para mahasiswa mendapatkan keringanan mulai dari penghapusan bunga hingga pemutihan. Saat ini OJK telah membentuk tim pengawasan khusus untuk perusahaan asuransi bermasalah. Total ada 13 perusahaan asuransi yang diawasi. Secara rinci, 7 perusahaan berasal dari industri asuransi jiwa. Sementara 6 perusahaan sisanya berasal dari industri asuransi umum, termasuk perusahaan reasuransi. Tidak ada rincian dari OJK, namun beberapa perusahaan sudah banyak diketahui. Banyaknya kasus gagal bayar asuransi membuat OJK akan mengkaji dan melakukan penyisiran terhadap produk saving plan yang ditawarkan perusahaan asuransi. Produk saving plan ini kerap bermasalah di sejumlah perusahaan asuransi. OJK ke depan akan mereview produk-produk sejenis, terutama itu saving plan produk di perusahaan-perusahaan asuransi lainnya, untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan itu dilaksanakan dengan baik dan dibukukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara menurut Managing Partner Rinto Wardana Law Firm, Rinto Wardana, belum adanya peran signifikan dari pemerintah membuat daftar kasus gagal bayar asuransi kian panjang. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana attitude daripada manajer-manajer di bidang keuangan ini, top-top manajemen di bidang keuangan ini, apakah mereka sudah sangat hati-hati dalam mengelola keuangan daripada nasabahnya. Nah, ini yang saya semakin kesini semakin tidak kelihatan. Karena apa? Begitu gampangnya kejadian ini terus berulang dan tidak ada mitigasi resiko. Dan saya lihat pun pemerintah tidak mengambil peran yang signifikan di dalam persoalan ini. Di tengah semrautnya kasus gagal bayar di perusahaan asuransi, setidaknya OJK mencatat kinerja positif IKNB yang masih cukup resilient dan konsisten meningkat meski di tengah ketidakpastian ekonomi yang menantang. Seiring dengan pelantikan jajaran baru Dewan Komisioner OJK, pengurus OJK berjanji untuk mempercepat penyelesaian permasalahan asuransi, khususnya di sektor industri keuangan non-bank di Indonesia. Sejumlah skema juga tengah disiapkan untuk mempercepatkan proses ini dan menyelesaikan kasus yang telah tak jumpa sampai ujung seperti Bumi Putra hingga Jiwasraya.